Kanan kiri manipulasi. Bilang, kamu tahu gak manipulasi itu apa? Yang tahu siapa manipulasi, angkat tangannya. Iya, manipulasi menipu juga bisa, banyak hal ya. Tapi kita buka dulu Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu yang bawa handphone sucinya, Alkitab sucinya, tablet sucinya, buka Alkitabnya. Kita baca sama-sama ya. Oke, ayo buka, bergegas. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11 di LCD saya nggak sediakan, jadi Bapak Ibu buka. Kita sama-sama baca, jangan saya saja supaya kita sama-sama punya rema dalam firman Tuhan. Amin. Oke, yang sudah katakan amin. Masih sedikit. Saya tunggu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang sudah katakan amin. Oke ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungkannya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, apa yang telah terjadi? Kata Petrus kepadanya, katakanlah padaku, dengan harga sekian, tanah itu kamu jual. jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan mengusungkan. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu sama-sama katakan amin. Amin. Oke, next kita bedah sedikit saja. Nama Ananias dalam Alkitab dikatakan berarti Allah telah memberikan atau Allah ramani. Sedangkan nama Safira berarti cantik atau yang jelita. Ya, coba next lagi. Di sini saya ambil dari Wikipedia, manipulasi adalah cara yang dilakukan seseorang atau orangnya itu disebut manipulator untuk menyerang atau mempengaruhi emosi dan mental orang lain. Ya, sehingga ia bisa mengendalikan orang lain dan mendapatkan apa yang ia inginkan. Bapak Ibu pernah mendengar penipuan online? Pernah? Sering. Pernah mendengar kalau di telepon ada saudara saya meninggal. Tolong dong ini saudaramu nih. Kalau enggak saya udah biarin aja nih. Pernah? Pernah. Ada juga yang pernah meminta pulsa. Itulah yang disebut manipulator. Orangnya. Dan dia sedang melakukan manipulasi. Jadi paham sampai sini manipulasi itu apa? Paham? Hal yang membuat atau menyerang atau mempengaruhi emosi dan mental orang lain. Nah jadi orang yang sering juga mengompori orang lain itu disebut manipulator. Ya. Manipulator, orangnya bugem. Kalau saya ngomporin Acel kamu tuh jelek, kamu tuh ini. Dia emosi sama saya itu saya sedang melakukan
manipulasi. Dan saya disebut manipulator. Sama-sama katakan kanan kiri, kamu manipulator atau bukan? Enggak. Yakin? Yakin. Oke, next. Nah, di sini saya katakan roh manipulasi adalah musuh paling berbahaya yang dapat membuat orang-orang percaya berjatuhan satu per satu. Meninggalkan apa? Iman yang sejati kepada Kristus. Roh manipulasi ini kita sudah hadapi dari zaman-zaman yang lalu. Tidak hanya sekarang. Ya kan? Makanya kenapa Yesus bisa disalib karena ada manipulasi. Betul gak? Kenapa Yesus bisa disalib? Karena ada manipulasi. Yang mempengaruhi mental seseorang, emosi seseorang sehingga mereka dapat membuat kejahatan. Makanya jangan heran Bapak Ibu semua, saat-saat ini iblis sedang menyerang manusia. Ya. Menyerang iman kita. Dia nggak serang lagi penyakit, nggak serang lagi kekayaan kita, tapi dia langsung menyerang iman kita. Karena apa? Kita hidup di zaman yang namanya toleransi sekarang ini. Ya kan apa-apa ditoleransi, apa-apa yang toleransi. Apalagi kalau wajahnya ganteng, wajahnya cantik itu penuh toleransi. Betul ya? Katakan kanan kiri, kamu ganteng gak? Ganteng lah. Iya kan? Khususnya kepada anak-anak muda nih. Saya bersyukur ada anak-anak muda yang saat ini hadir. Saya mau katakan iblis dapat menyerang lebih cepat kepada anak-anak muda daripada kepada orang tua. Ya. Kenapa? Karena gini, anak-anak muda saat ini melihat gereja itu bukan lagi tempat yang dapat menolong mereka. Bukan lagi melihat tempat yang dapat membuat iman mereka naik. Tetapi di gereja itu sering kali anak-anak muda melihat ada yang kegaduhan. Gereja satu menghina gereja yang lain. Gereja yang lain ikut-ikut menghina yang lain. Saling menyerang. Tidak ada kemurahan hati. Iya kan, seringkali kita menemukan itu Bapak Ibu. Bukan hanya di tempat ini, di tempat lain juga banyak. Sehingga apa? Banyak saat-saat ini anak-anak muda, bahkan jangankan anak muda, yang menjadi ateis. Paham? Ateis. Karena apa? Iblis menyerang apa? Roh manipulasi adalah musuh paling berbahaya. Yang dapat membuat orang-orang percaya berjatuhan satu persatu. Makanya bilang kanan kiri, kamu hati-hati. Kamu hati-hati. Bilang kanan kiri, kamu incaran kedua. Iya. Ya. Bilang lagi, kamu juga incaran yang pertama dong gitu. Ya kan? Bapak Ibu. Makanya pada saat ini saya mau katakan, hiduplah dalam roh. Hidup dalam roh itulah yang bagus untuk membuat kita lepas dari namanya roh manipulasi. Amin. Ya, hidup di dalam roh, disitulah kita akan mengalahkan yang namanya daging kita. Yang namanya keinginan kita, nafsu kita. Sehingga apa? Roh manipulasi yang tadi disebutkan itu tidak dapat menyerang kita. Karena apa? Dia bukan menyerang kesehatan Bapak Ibu. Bukan menyerang keuangan Bapak Ibu. Tetapi dia menyerang mental dan emosi kita. Sehingga apa? Mempengaruhi iman kita. Seringkali kan kita seperti itu. Amin. Betul? Betul. Mengakui? Ya. Bapak Ibu? Anak-anak muda? Ya. Iya, oh anak muda semua ternyata. Baiklah, oke. Iya, artinya gini, hati-hati dengan manipulasi yang saat ini iblis lakukan. Seringkali kita mengalami masalah. Terus yang kita salahkan siapa? Tuhan. Orang lain. Karena apa? Adanya manipulasi yang iblis lakukan. Kita beribadah, kita memuji nama Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan, tapi di luar dari gereja kita melakukan hal-hal yang Tuhan tidak sukai. Ya. Artinya hidup di dalam kedagingan kita. Makanya pada saat ini engkau yang punya anak-anak, yang masih kecil, yang sudah dewasa, ataupun yang sudah menikah, ingatkan mereka setiap hari untuk datang gereja. Amen. Dan Bapak Ibu juga semua jangan lupa untuk ke gereja. Jangan kita cepat ingatin orang, tapi kita sendiri lambat untuk mengikati diri sendiri. Ya kan? Makanya firman Tuhan berkata, kita mudah melihat sekelumbar balok ya kan? Di mata orang lain, tapi Balok di mata sendiri. ya itulah ya.
Nah, artinya gini, kita mampu melihat cepat untuk kesalahan orang lain, Ya. tetapi kita lambat untuk menyalahkan diri kita sendiri. Iya. Seringkali kita gampang melihat, wah si Acel nih ya. Saya liatin begini terus, tidur mulu. Gendut mulu. Gak malu apa, tapi diri sendiri seringkali kita tidak melihat apa yang kurang dalam hidup kita. Seringkali adanya masalah membuat kita apa? Bilang sama Tuhan, Tuhan kok engkau jahat sama aku? Tuhan aku gak kuat dalam pencobaan ini Tuhan. Tapi kita gak melihat apakah kita mengecewakan Tuhan atau tidak. Ya kan? Bilang kanan kiri, masalah itu datang. Masalah itu datang. Senggol, masalah itu datang Masalah itu datang dari diri sendiri. dari diri sendiri. Amin. Amin. Makanya ada sebab dan Akibat. akibat. Betul. Sebab dia melakukan pencurian, akibatnya apa? Di Penjara. penjara. Sebab dia melakukan pembunuhan, akibatnya penjara. Sebab dia memakai narkoba, akhirnya dia di Penjara. penjara dan direhabilitas. Ada sebab dan akibat. Akibatnya. Sebab Bu Gembala, sebab Bu Esther takut akan Tuhan, makanya akibatnya apa? Dia Berkat. diberkati. Amin. Amin. Sebab Pawawi rajin ke gereja, akhirnya akibat dia diberkati. Berkati. Iya, ada sebab dan Akibat. akibat. Katakan kanan kiri, kamu gak bisa hilangkan akibat itu. Iya kan? Artinya dalam hidup ini yang pertanggungjawaban penuh adalah diri kita sendiri. Iman kita sendiri, apalagi di akhir-akhir zaman ini. Banyak di bangsa-bangsa juga ada yang sudah Perdana Menterinya sudah mengundurkan diri. Sri Lanka khususnya tuh. Perdana Menterinya semua mengundurkan diri. Sampai ke jajaran paling terendah, jadi tidak ada pemimpin. Akhirnya kacau sampai sekarang. Demo karena krisis keuangan, krisis minyak. Dan Indonesia dikatakan ke-11 atau ke-19 saya lupa, itu akan mengalami juga krisis minyak. Krisis minyak itu akan mengakibat apa? Keuangan. Betul? Karena nanti akan ada saatnya semuanya akan menjadi kacau. Firman Tuhan sudah mengatakan. Dan akan ada nabi-nabi palsu yang membuat apa? Memanipulasi mental kita. Firman Tuhan gak begitu ngomongnya. Nih gini nih. Kamu kalau gak percaya cek Google. Google udah berkata gini. Ayo buktikan. Benar gak? Masuk akal gak? Iya ya masuk akal ya. Makanya saya gak pernah menyarankan orang-orang untuk melihat Google. Boleh melihat referensi yang namanya, oh artikel ini, oh ini. Tapi tetaplah kembali kepada firman Tuhan. Amin. Karena apa? Firman berkata, akulah, firman itu hidup dalam aku, kata Allah sendiri, ya kan? Jadi firman ini gak akan berbohong. Saya udah melihat ada juga artikel, saya sampai cari-cari, oh ternyata ada artikel yang tulis begini. Alkitab ini ditulis oleh manusia. Memang, betul. Dan belum tentu Alkitab ini benar. Sehingga apa? Dia membuat tafsiran-tafsiran yang membuat dan masuk logika. Dan itu yang akan diterima oleh manusia. Karena apa? Firman Tuhan berkata, jika engkau ditampar pipi kanan, kasih logika gak? Enggak. Kok saya ditampar malah kasih pipi kiri? Memang gak sakit tamparan sebelah kanan. Betul? Sehingga apa? Logika kita main nih, mental kita main. Wah, saya coba lihat deh di Google, saya cek di Google. Alhasil apa? Hilang kepercayaan. Iman hilang karena manipulasi. Ya, coba next. Nah, kita bahas sedikit tadi ayat yang tadi. Pemberian Ananias dan Safira lahir dari keinginan egois untuk mengambil dan ini adalah kebohongan. Ananias dan istrinya Safira, mereka dikatakan di sini dengan setahu istrinya, artinya berkompromi. Iya kan? Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Ayat yang kedua, dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul dengan setahu istrinya.
Seringkali nih Bapak Ibu suami istri saling bersekongkol bersekutu. Untuk apa? Membodoh-bodohi firman Tuhan. Untuk membodohi gembala. Untuk membodohi orang lain. Dan saya mau katakan pemberian Ananias dan Safira lahir dari keinginan egois. Untuk mengambil dan ini adalah kebohongan. Dan dosa kebohongan itu merusak persekutuan antara manusia dan Allah. Antara umat dan Allah sendiri. Antara anak dan Bapa. Ketika saya berbohong satu kali, Pak Gembala masih memaafkan saya. Ketika saya berbohong 2 kali masih memaafkan. Dan yang ketiga kali, mungkin dia mulai ragu. Ya kan, walaupun dia memaafkan tapi dia mulai ragu. Sehingga apa? Hubungan saya dengan Pak Gembala dipenuhi kecurigaan. Ya kan, karena tidak ada lagi kepercayaan. Karena apa? Dosa kebohongan merusak persekutuan kita. Dari anak dan Bapa. Dari anak dan orang tua. Makanya Bapak Ibu yang punya anak pada saat ini. Jangan sampai anak kita hari Sabtu tidak ada organisasi Kristennya. Mereka pergi ke sana, mereka pergi ke sini. Ya kan, karena apa? Karena di luar sana lebih berbahaya daripada di gereja. Kita membiarkan anak kita untuk bergaul, boleh. Tapi ketika ada ibadah, ajarkan mereka untuk taat datang kepada Tuhan. Amin. Tuhan itu tidak perlu ditakuti. Kita cukup taat kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu maha pengasih. Dia tidak pernah, ini nih yang gak pernah datang gereja nih. Sentil dulu sekali, jewer dulu sekali. Gak pernah. Tetapi dia mengasihi kita. Amin. Amin. Dan seperti akan seseorang yang dari Yehuda, orang Yehuda, ini orang Yehuda, ketika mereka berperang dan dia mengambil berkas-berkas jarahan. Ya, sehingga ketika mereka ingin berperang melawan Yeriko, Israel dipukul mundur oleh tentara-tentara Yeriko yang ibarat kata penduduk yang lebih sedikit daripada Israel. Karena apa? Mengambil berkas jarahan. Padahal Tuhan sudah bilang tinggalkan seluruhnya, jangan ada yang karena satu orang dalam keluarga kita. Kalau satu orang tidak bisa kita selamatkan, tidak bisa kita ajarkan, maka saya mau katakan kemungkinan besar kita dapat diserang oleh setiap iblis. Sehingga apa? Kekacauan terjadi. Suami istri ribut terus. Anak sama orang tua gak punya hubungan baik. Akhirnya bodoh amat lah. Karena apa? Manipulasi iblis. Saat ini iblis sedang mengincar keluarga per keluarga. Jadi hati-hati, katakan kanan kiri hati-hati. Hati-hati. Bilang lagi kamu juga hati-hati. Aku juga. Ya, amin Bapak Ibu. Amin. Dosa itu awalnya iseng. Saya menemukan banyak orang. Awalnya yang dia bilang, kenapa sih kamu bisa jadi homo? Iya, awalnya tuh saya cuman main aja sama cowok. Iya kan, saya cuman main aja sebenarnya. Tapi gak tahu kenapa saya jadi nyaman. Sehingga apa? Ketika cowok itu yang tadinya belum lesbi dan bermain dengan pergaulan yang homo dan bermain dengan cowok yang homo juga, mereka ada ikatan batin. Merasa nyaman, sudah nyaman apa? Melakukan dosa. Perempuan juga ada saya menemukan, dia bilang sama saya, dulu tuh saya lesbi sebenarnya. Lah terus kok bisa bertobat? Iya, ceritanya tuh gini. Saya baru putus dari pacar saya. Ada satu teman saya, teman baik. Dari SD. Dan ketika mereka berteman. Lalu perempuan ini seperti menggoda-godai. Ya kan? Namanya orang putus cinta. Dan perempuan sama perempuan kan bisa saling klop kan. Ya kan? Saling mengerti. Sama seperti laki-laki dengan laki-laki. Coba kalau laki-laki dengan perempuan kan bentrok. Keinginan laki-laki A, keinginan perempuan B. Tapi kalau perempuan kan saling mengerti. Sehingga apa? Baru dipegang tangannya kok saya merasa nyaman. Lama-kelama mereka tidur bareng. Sehingga jadi lesbi. Karena apa? Iseng. Saya melihat ada orang, loh sejak kapan nge-vape? Kemarin-kemarin gak nge-vape gitu teman saya, kampus. Iya karena waktu itu naik gunung, iseng aja cobain vape. Jadi enak. Sehingga apa? Kebiasaan, menjadi gaya hidup.
Dan melakukan apa? Dosa-dosa berikutnya. Wah nggak seru nih vape ini doang segini. Carilah yang nikotinnya lebih tinggi. Cari lebih tinggi. Sehingga apa? Akhirnya ke narkoba. Makanya hati-hati semua Bapak Ibu. Saya nggak hanya anak-anak muda. Bapak Ibu juga. Seringkali menghadapi masalah. Pusing sama istrinya keluar rumah. Ketemu dengan orang-orang yang merokok. Orang-orang yang pakai narkoba. Disuruh cobain. Wah saya kok tenang ya. Sehingga apa? Jatuh dalam dosa. Bapak Ibu saya ada pertanyaan. Kalau ada singa yang sudah tahu gak usah dijawab. Kalau ada singa di depan rumah Bapak Ibu. Pas Bapak Ibu buka pintunya. Krek. Terus Bapak Ibu mau keluar ada singa. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Tutup lagi pintunya. Tutup lagi. Ada lagi? Loncat. Ya gak apa-apa. Terserah. Ada lagi? Ada yang teriak. Ada lagi? Ada yang pukul, ada yang tembak, ada lagi? Bingung. Ada yang bingung, gak apa-apa bingung. Tapi langsung diterkam nanti langsung iblis. Ini sama singanya. Kalau kita di depan pintu melihat, wah ada singa nih. Ada masalah, saya mau keluar pintu keluar rumah. Yang Bapak Ibu lakukan apa? Ada yang loncat. Ada yang lari. Ada yang apa? Yang teriak. Ada yang kebingungan. Aduh saya harus ngapain? Ada yang panik. Sehingga apa? Singa itu bilang. Dia lipat tangannya. Dia bilang. Bapa kami yang di sorga. Terima kasih atas makanan yang kau berikan. Sehingga apa? Singa itu lihatnya. Ayo mau kemana? Ayo mau kemana? Kamu lari saya kejar. Kamu lewat pelan-pelan saya intip saya makan. Ayo mau kemana? Kamu teriak, makin saya makan. Karena apa? Masalah itu seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita. Kalau kita yang tadi Pak Gem bilang tutup pintu dan telepon orang yang bisa menanganinya. Siapa coba? Yang bisa menangani singa itu siapa? Pawang. Damkar bisa. Terus siapa lagi? Kebun binatang. Pawang singa bisa, ya kan? Bisa juga damkar yang datang, tapi damkarnya habis dimakan. Gak apa-apa, terserah kita mau telepon siapa, ya kan? Kalau ada singa di depan kita telepon siapa? Yang ahlinya yang pasti. Kalau Pak Gem ahli sama singa, kita telepon sama Pak Gem. Betul gak? Kalau kita, Pak Gem nih ahli sama ular. Pak Gem ada ular di Pak Gem, tenang saya datang. Kalau dia ahli. Tapi kalau ahli datang gak Pak Gembala? Oh saya juga takut, biarin aja dimakan di situ. Bener gak? Artinya gini, kalau kita tutup rapat-rapat masalah dan tidak kita izinkan masuk ke dalam hati, ke dalam pikiran, maka masalah itu tidak dapat menguasai kita. Sama-sama katakan kanan kiri, tutup pintu masalah. Tutup pintu masalah. Ya, jangan teriak. Teriak akan membuat kita semakin diincar oleh masalah. Panik, jangan panik. Kalau makin panik ya singa itu, masalah situ makin ketawa-ketawa. Wah, lihat si Icon tuh kepalanya udah stres, dia rontok semua. Iya kan? Udah rontok semua karena stres. Iya kan? Lihat tubuh gembala tuh udah kurus kering. Habisnya sih jahat sama saya. Tuh lihat tuh, Bu Jelisna tuh ketawanya gede-gede menghina saya tuh. Karena apa? Kita buka setiap pintu-pintu masalah dalam hidup kita. Ananias, kalau dia jujur, firman Tuhan sudah berkata, Petrus bilang, kalau tanah itu tidak dijual, tetaplah punyamu. Kalaupun dijual, itu tetap milikmu. Jadi kenapa engkau mencobai roh Tuhan? Seringkali kita tutup pintu masalah-masalah tapi nggak berdoa. Cari orang yang teman kita, cari siapa lagi? Orang-orang yang di sekitar kita, yang kita pikir dapat menolong kita. Sehingga apa sasarannya tidak tepat. Tetapi ketika ada masalah, kita cari siapa? Tuhan, gak usah cerita dulu sama Pak Gembala. Karena apa? Firman Tuhan berkata, kita punya kuasa yang sama. Amin. Sama-sama bilang kanan kiri, ayo dewasa. Gak usah dikit-dikit sakit dikit, pusing dikit, encok dikit. Aduh Pak Gembala, saya encok Pak Gembala. Saya mau katakan kita semua punya kuasa yang sama.
Firman Tuhan berkata, engkau punya kuasa kesembuhan. Kuasa apa? Mengusir setan. Mengusir bukan orang lain ya. Orang lain itu udah pasti. Mengusir orang lain dalam rumah pasti. Tapi mengusir setan itu kita punya. Kalau kita apa? Hidup dalam rohnya. Amin. Amin. Kalau engkau bersekutu dengan setan yang gak bisa kau usir. Siapa kamu? Setan itu akan bilang. Amin. Oke, next. Tuhan membenci manipulasi. Ia menginginkan ketulusan berbagi dalam hidup kita. Amin. Amin. Saat-saat ini setiap orang seringkali kehilangan yang namanya kemurahan hati. Berbagi karena dipaksa. Berbagi karena dorongan. Saya waktu itu main di satu mall, di satu tempat sepatu. Saya melihat ada anak sama mamanya, mereka berantem. Saya lagi cek-cek diskon namanya, ya diskon-diskon yang murah lah ya kan. Terus mamanya bilang, ya kamu kasih dong. Ya kan Koko udah bilang kalau mama pilihin saya, mama Koko kasih. Kalau kamu memberi itu, janganlah kalau disuruh. Gerakan hatimu untuk memberi. Mamanya bilang seperti itu, wah bagus nih. Karena apa? Seringkali anak-anak muda, orang tua pada saat ini kehilangan yang namanya kemurahan hati. Maunya diperhatiin. Maunya apa? Dilihat. Maunya apa? Pokoknya dibayarin di ini semuanya. Dan tidak ada yang namanya kemurahan hati. Dan Tuhan membenci yang namanya manipulasi dalam hidup kita. Tuhan membenci negosiasi dalam hidup kita. Dia ingin apa? Ketulusan hati kita. Artinya kemurahan hati kita. Berbagi itu enggak hanya soal uang Bapak Ibu. Berbagi sukacita itu sudah berbagi. Menguatkan satu sama lain itu berbagi. Seringkali kita saat pertama-tama kita menguatkan lama-lama menjatuhkan. Ya kan? Amin. Next. Ciri-ciri manipulatif, yaitu ciri-ciri yang melakukan manipulasi yaitu berbohong. Yang kedua, mengiring seseorang di luar zona amannya untuk apa? Masuk ke dalam untuk mendapatkan manfaatnya. Yang ketiga apa? Mengkritik. Nah seringkali nih anak-anak muda apalagi perempuan atau enggak laki-laki seringkali dibodoh-bodohin oleh pacarnya karena apa? Karena yang kedua, pacarnya melakukan, oh ini dia cinta banget nih. Oh si Acil ini cinta banget nih sama gue. Gue bisa manfaatin nih. Udah gede, punya motor ya kan. Punya mobil juga, gue manfaatin aja deh. Sehingga apa? Pertama disayang. Diancam untuk pergi. Wah kalau udah pancingan pertama sudah masuk. Berarti pancingan kedua dapat masuk. Sehingga apa? Adanya manipulatif. Makanya hati-hati Bapak Ibu semua pada saat ini. Bukan hanya di dalam gereja. Di luar sana yang dapat menjatuhkan bisnis kita, kerjaan kita, keuangan kita, keluarga kita. Karenanya adanya manipulatif dari orang lain. Jadi hati-hati kalau orang sudah berbohong, itu dia sedang melakukan manipulatif. Amin. Uji terus, tanya Tuhan. Yang kedua apa? Mengiring seseorang di luar zona nyamannya. Ketika ada penipu datang kepada kita, ya, saya pernah itu waktu kelas berapa, ada orang datang namanya saksi Yehova, saya tahu itu. Dan dia datang, tiba-tiba apa? Dia bilang sama opung saya, Bung, apa kabar? Siapa opung saya kan gak kenal. Siapa? Ini, saya ini. Gini Bung, coba ambil Alkitab opung dulu. Oke dia ambil Alkitabnya. Mereka adu ilmu lah ceritanya ya kan. Nah, opung coba buka ini, baca ini, bla 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 bla. Enggak Bung, itu salah Bung. Saya baru tahu sekarang Bung, gak kenal. Tapi seperti akrab. Baru tahu, Bung, gini Bung, ini benar. Waktu itu opung kakak juga udah pergi, saya berdua doang. Ini benar Bung, coba Opung baca begini. Opung saya, ini siapa ini orang? Ah udah pergi kau. Iya serius, gak masuk akal kau. Dilawan tetap, enggak ini firman Tuhan udah bilang gini. Enggak Pung, yang saya dapatkan, yang saya kata Tuhan, ini tuh begini Pung, ini salah ini Pung, ini manusia yang buat Pung. Tapi Alkitab yang ini ada tulisan Alkitab mereka sendiri dikasih. Enggak, saya tolak. Saya punya Alkitab, gak perlu banyak-banyak ataupun saya. Udah pergi. Dia tutup rapat-rapat. Siapa Pung itu kayaknya masih SD itu kelas 5 SD kalau gak salah saya. Artinya manipulasi itu sudah dilakukan sejak dahulu. Bilang kanan kiri hati-hati. Awalnya kita dibuat nyaman. Iblis itu membuat, ayo nak, sini nak. Sini, aman kok di sini sama saya. Tenang.
Iya kan? Ini gede bonusnya. Ini loh. Oh iya ya. Iya ya udah deh. Oke deh saya ikut deh. Kita ikut nyaman memang. Dosa itu membuat kita nyaman. Tapi saya mau katakan jangan sampai hukuman Tuhan datang kepada kita. Ya. Bilang kanan kiri jangan sampai Tuhan hukum kamu. Kamu bertobat. Sampai Tuhan hukum kamu. Bapak ibu anak-anak muda yang mendengar firman Tuhan pada saat ini hari ini bertobat. Maka engkau akan mengalami kuasa Allah dalam hidupmu. Amen. Maka engkau akan melihat kemuliaan Allah dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pekerjaan. Amin. Ya kan, mengkritik-kritik yang membangun dia sedang membuat kita untuk jatuh di dalam dosa. Next. Ya, Kolose 1 ayat 9 dikatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengar kami tiada berhenti-henti berdoa untuk siapa? Katakan untuk saya. Untuk saya. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Amin. Mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Bagaimana caranya? Next. Cara menghadapi manipulasi yaitu miliki ketulusan hati. Ya. Katakan kanan kiri kamu punya hati yang tulus atau enggak? Kalau punya hati yang tulus atau enggak? Seringkali kita enggak pernah tanya, Tuhan selidiki hatiku. Lihat hatiku, firman Tuhan aja bilang. Selidiki hatiku, kalau jalanku sorong, luruskanlah jalanku. Amin. Saya enggak mau bilang, oh jadi orang Kristen itu hanya enak-enaknya aja. Kehidupan kekristenan bukan hanya tentang kedamaian. Bukan hanya tentang apa? Sukacita. Tetapi kehidupan Kristen adalah orang-orang yang mampu bertahan sampai akhirnya. Amin. Amin. Akhir zaman ini hati-hati Bapak Ibu semua. Jangan sampai dia mengikat kita. Sehingga dia menghancurkan kita. Ular kalau mau memakan mangsanya dia ikat dulu kita. Sampai kita gak bisa bernapas. Sampai kita berserah sama dosa itu. Dan ular itu baru bisa memakan kita. Kalau kita masih bergerak, semakin kita bergerak. Kalau sudah dililit, kita makin diikat. Ya kan caranya melepaskannya itu apa? Miliki ketulusan hati. Amen. Kalau kita memiliki ketulusan hati, yang pertama orang yang memiliki ketulusan hati, dia akan tetap tenang dalam masalah. Amin. Dia tidak pernah gerasak gerusuk melihat singa di depan dan dia tutup masalah tersebut. Pergi kau masalah. Karena apa? Dia punya ketulusan hati. Orang yang gak punya ketulusan hati, dia hidupnya gak tenang. Orang yang korupsi coba. Ketika dia pulang, dia mendengar aja. Ada suara ambulan atau suara mobil polisi, dia deg-degan gak? Deg-deg. Karena apa? Dia tidak punya ketulusan hati. Amin. Yang kedua, orang yang tulus hati akan dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Saya mau katakan segala yang mendatangkan damai sejahtera. Itu datangnya dari Tuhan, bukan datangnya dari iblis. Amin. Jadi apa? Anak-anak Tuhan harus peka. Ini datang damai sejahtera atau enggak? Kalau saya buat ini istri saya marah gak? Kalau anak-anak, kalau aku buat ini orang tua saya marah gak? Kalau itu yang membuat orang tuamu marah, itu yang membuat istrimu marah, itu yang membuat suamimu marah, tinggalkan itu dan datanglah kepada Tuhan. Amin. Gunakan apa? Perlengkapkan kita dengan senjata-senjata Allah. Ya. Sehingga apa? Tipu-tipu muslihat iblis yang mau membuat kita jatuh. Ya, yang mau membuat kita jatuh. Kita tinggalkan itu. Amin. Iblis aja Lucifer ingin seperti Tuhan, ingin menyamai Tuhan. Loh kita nggak mau sama seperti Tuhan. Paham? Lucifer aja mau lebih tinggi daripada Tuhan. Loh kita hanya Tuhan suruh sama seperti firman Tuhan, kita susah. Iya kan? Sehingga apa? Kita mengikuti kedagingan kita karena apa? Kita tidak punya ketulusan hati dalam memberi, dalam beribadah, dalam bekerja. Kita nggak punya ketulusan hati sehingga apa? Kita nggak dapat tenang, nggak dapat dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang punya ketulusan hati yang pertama sama-sama katakan punya ketulusan punya hidup tenang. Yang kedua dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga orang yang tulus akan percaya dengan sepenuh hati kepada Amen. Tuhan. Dia tidak pernah menyalahkan orang lain. Dia tidak pernah menyalahkan orang terdekat. Dia tidak pernah menyalahkan masalah itu datang. Tetapi ketika ada masalah dia datang berdoa, Tuhan buat aku tetap sukacita. Tuhan gantikan seluruhnya dengan sukacita yang penuh.
Kalau engkau berikan aku sukacita, maka berkat-berkat Tuhan luar biasa turun atas Amin. kita. Amin. Nah, yang terakhir ayat firman Tuhan saya mau katakan, sama-sama kita baca. Ibrani 10 ayat 22, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang Pengharapan kita sebab Ia yang menjanjikannya setia. setia. Sama-sama kita baca dari marilah. 1, 2, 3 yang keras. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan Tentang tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya